Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Ekonomi Mikro 2, yaitu pemetaan pasar input dan pasar output. Kemudian ini merupakan poster struktur pasar input dan juga pasar output. Di dalam pasar input atau pasar faktor produksi terdapat pasar input monopoli dan juga pasar input persaingan sempurna. Sedangkan pada pasar output atau pasar barang dan jasa terdapat pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar ini terdapat pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat beberapa karakteristik pasar, diantaranya yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Maka tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual atau pembeli tidak akan mempengaruhi harga pasar. Kemudian harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih banyak dari penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah sangat tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian, barang yang ada di pasar sangat homogen sehingga tidak dapat atau sulit dibedakan. Ada pelaku pasar mudah keluar masuk pasar, dan yang terakhir ada pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar beras, pasar sayur, pasar buah, dan lain-lain. Kita beralih ke kurva pasar persaingan sempurna. Di pasar pasti ada pertemuan permintaan dan penawaran dengan harga yang dapat terbentuk ketika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Perpotongan ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar. Harga keseimbangan yang atau dilambangkan dengan P bintang, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan atau dilambangkan dengan Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga tidak semena-mena karena terdapat proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Contohnya, jika harga yang di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta akan sebesar Q1. Sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dan yang terjadi adalah kelebihan penawaran, yang menyebabkan harga barang terdorong ke bawah dan juga sebaliknya. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki produsen dengan banyak pembeli, di mana produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang yang ada di pasar. Karakteristik pasar monopoli diantaranya yaitu terdapat satu penjual, kemudian harga ditentukan produsen atau produsen bertindak sebagai presetter. Kemudian perusahaan lain sulit memasuki pasar. Mungkin terdapat hambatan yang dapat berupa teknologi, modal, dan legalitas. Dan yang terakhir ada tidak substitusi produk yang mirip. Pada kurva pasar monopoli terdapat kurva permintaan yang memiliki slope negatif dan kurva MR yang memiliki slope negatif, yang mana besar slope MR 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Keuntungan maksimal akan tercapai jika MR sama dengan MC. Maka jumlah output yang dihasilkan sebesar Q bintang dengan harga P bintang. Maka penerimaan seorang monopolis sebesar 0 Q bintang B P bintang dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar OAC Q bintang. Dengan begitu, seorang monopolis akan mendapatkan keuntungan sebesar ACB P bintang. Seorang monopolis juga dapat mengalami kerugian ketika harga barang yang berlaku di pasar lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan. Ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna karena di dalam area pasar jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen. Kemudian untuk karakteristik pasar oligopoli diantaranya yaitu terdapat beberapa penjual, kemudian barang yang dijual memungkinkan sehingga sulit atau tidak dapat dibedakan. Kemudian sulit dimasuki oleh perusahaan baru, membutuhkan peran iklan untuk membantu menjual barang-barangnya yang ada di pasar. Dapat satu market leader atau pemimpin pasar dan juga harga jual tidak mudah berubah. Kurva oligopoli di mana kurva permintaan D1 dan MR1 menggambarkan ketika harga turun. Adapun kurva permintaan D2 dan MR2 menggambarkan ketika harga naik. Misalkan kondisi awal yang dihadapi oleh seorang oligopolis terjadi pada harga P1 dengan jumlah barang Q1.
Untuk meningkatkan penjualan menjadi Q2, ia menurunkan harga menjadi P2 dengan asumsi pesaing tidak ikut menurunkan harga. Kenyataannya, pesaing juga menurunkan harga sehingga penjualannya hanya mencapai Q2. Sebaliknya, jika perusahaan menaikkan harga menjadi P3, pesaing tidak ikut menaikkan harga sehingga penjualan berkurang menjadi Q3. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik yang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu dalam pasar terdapat banyak perusahaan tetapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Kemudian barang yang dijual berbeda corak atau berbeda karakteristik, misalnya pasar sabun, pasar sampo, baju. Hal tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya ada perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Karena jumlah perusahaan cukup banyak sehingga kalaupun perusahaan memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, tetapi tidak mutlak seperti di pasar monopoli. Dan yang terakhir ada perusahaan baru lebih mudah masuk pasar dengan persaingan promosi sangat aktif. Pada kurva keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik menunjukkan bahwa perusahaan mencapai laba maksimum pada saat MR sama dengan MC di titik E. Sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar daripada biaya marginal atau P lebih besar dari MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Laba supernormal yang dinikmati perusahaan sebesar APBC, di mana harga adalah P dan jumlah output yang diproduksi sebesar Q bintang. Terdapat beberapa karakteristik pada pasar input, diantaranya yaitu pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Kemudian permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Jenis dari permintaan dan penawaran sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaannya bersifat kolektif. Kemudian pada kurva pasar input monopoli, ketika tenaga kerja yang berada di titik L1, maka upah yang akan diberikan sebesar 7.000. Ketika tenaga kerja mengalami penambahan pada titik L2, maka upah yang diberikan akan mengalami penurunan menjadi 3.000. Selanjutnya yaitu kurva pada pasar input persaingan sempurna. Untuk mengetahui tambahan pendapatan dapat diperoleh dari penambahan satu input tenaga kerja, yaitu MVPL sama dengan MPL kali P. Cukup sekian penjelasan saya mengenai struktur pasar input dan pasar output. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.